Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Fadila, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C dengan NIM 90300119106. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final ekonomi sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Soal yang pertama itu bagaimana konsep dasar ekonomi sumber daya manusia. Jadi konsep dasar sumber daya manusia yaitu yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja atau berbicara persoalan pasar tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pasar tenaga kerja, di mana proses pertemuan antara lowongan kerja dan pencari kerja. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Sependek yang saya ketahui, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebaran melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan disiplin kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek. Terus yang ketiga, peningkatan kualitas hidup baik manusianya maupun kehidupannya. Terus yang terakhir, pengembangan peranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya kualitas sumber daya manusia. Karena produktivitas bisa berjalan dengan baik apabila memiliki banyak relasi dengan pemangku kebijakan. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja atau demand for labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh si pencari kerja itu sendiri. Kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi komponen permintaan. Komponen permintaan itu ada beberapa. Yang pertama itu konsumsi. Konsumsi ini mampu mewakili tingkat pengeluaran rumah tangga untuk barang atau jasa. Hal penentu paling utama dari komponen ini yaitu pendapatan disposable atau pendapatan setelah dikeluarkannya pajak. Terus yang kedua itu investasi. Pengeluaran investasi adalah pembelian produk, barang atau jasa yang dilakukan oleh segelintir orang atau para pebisnis. Terus yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Kondisi ini terjadi dikarenakan berbagai variabel ekonomi di dalamnya tidak mampu mempengaruhi keputusan pengeluaran tersebut. Terus yang terakhir, ekspor bersih. Nilai ekspor bersih maksudnya di sini nilai ekspor yang sudah dikurangkan dengan impor itu sendiri. Komponen ini tuh ditentukan dari pendapatan dan juga harga yang relatif antara ekonomi domestik dan juga ekonomi dunia. Kemudian yang kelima, jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, terus struktur umur, produktivitas sumber daya manusia, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga. Ini juga merupakan salah satu faktor karena sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang tidak bekerja di ranah domestik lagi. Jadi sudah banyak perempuan-perempuan yang merambah ke ranah-ranah publik. Terus penduduk yang bersekolah, dan terakhir keadaan perekonomian. Kemudian yang keenam,
diskriminasi kerja dan jenis-jenis diskriminasi kerja. Diskriminasi adalah sikap tindakan tidak adil yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan karakteristik tertentu. Kemudian jenis-jenis diskriminasi, ada banyak jenis diskriminasi yang sering kita dapatkan, tapi yang umum yang terjadi di tempat kerja itu ada dua. Yang pertama, rasisme. Rasisme merupakan paham bahwa ras dari suatu individu itu lebih unggul dibandingkan dengan ras dari luar dari dirinya sendiri. Jadi ras yang di luar dari rasnya sendiri itu dianggap sebagai ras yang rendah. Kemudian yang kedua itu seksisme. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Ini juga sering terjadi di di pabrik-pabrik, karena sudah begitu banyak perempuan-perempuan yang kerja sebagai buruh. Kemudian yang ketujuh, hukum yang mengatur diskriminasi kerja terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus yang ke-8, perbedaan antara sektor formal dan sektor informal, yaitu sektor formal dia memiliki izin usaha dan terdaftar di dalam kantor pemerintahan, begitupun sebaliknya. Sedangkan sektor informal itu sebaliknya. Sektor informal dia tidak memiliki izin usaha dan tidak terdaftar di dalam pemerintahan. Terus ada banyak sekali perbedaan antara sektor formal dan sektor informal, termasuk jenis besaran modal yang dimiliki. Besaran modal yang dimiliki oleh sektor formal dia relatif besar, dan besaran modal yang dimiliki oleh sektor informal dia relatif kecil. Kemudian yang ke-9, sektor informal itu masih menimbulkan kelemahan, namun sampai saat ini saya masih belum tahu upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Tapi menurut saya sektor informal sangat perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan agar mampu berkembang lebih kompetitif bersama dengan pelaku ekonomi lainnya. Kemudian yang ke-10, apakah sektor informal itu memecahkan masalah persoalan pengangguran? Menurut saya sektor informal mampu memecahkan problem terkait pengangguran itu sendiri, namun tidak secara universal. Tapi ini bisa dijadikan sebagai langkah alternatif untuk mengurangi angka pengangguran itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.